Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Arzer Arjuna dengan NPM 2315061. Saya berasal dari kelompok 1C dan ini adalah video tugas akhir dari praktikum judul 4 yaitu counter, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang counter sinkron up dan sinkron down. Jadi counter merupakan rangkaian logika sekuensial yang berubah atau bekerja secara bertahap melalui sederetan keadaan atau state yang berbeda ketika digerakkan oleh deretan pulsa input. Jadi setiap keadaan dari counter itu digambarkan oleh sekumpulan digit biner. Nah, pada dasarnya counter tersusun dari sekumpulan flip-flop yang terhubung bersama dengan beragam cara. Banyaknya keadaan atau state dari counter merupakan fungsi sederhana dari banyaknya flip-flop. Nah, berdasarkan arahnya, counter terbagi menjadi dua, yaitu counter up atau counter naik dan counter down atau counter turun. Nah, pada counter up, perhitungannya dimulai dari nilai terkecil hingga terbesar. Setelah itu akan secara otomatis kembali pada nilai awal secara otomatis. Sedangkan pada counter down, perhitungannya dimulai dari nilai terbesar dan berlanjut hingga nilai terkecil. Setelah itu, akan secara otomatis kembali pada nilai awal. Nah, kalau berdasarkan pemicunya, counter terbagi menjadi dua, yaitu counter sinkron dan counter asinkron. Nah, pada counter sinkron, pemicunya yaitu flip-flop dilakukan serentak, yang dimana dipicu oleh satu sumber clock, sehingga susunan flip-flopnya paralel. Sedangkan pada asinkron, minimal ada salah satu flip-flop yang clocknya itu dipicu oleh keluaran flip-flop lain atau dari sumber clock lain, sehingga flip-flopnya tersusun secara seri. Oke, langsung saja kita masuk ke rangkaiannya. Oke, kita langsung masuk pada rangkaiannya. Nah, jadi pada penginputan U1A, U1B, U2A, dan U2B itu hanya dilakukan dengan satu clock dan satu VCC yang sebagai inputan aktif atau satu untuk gerbang U1A-nya. Di mana nanti output dari gerbang U1A itu akan digunakan sebagai output input JK gerbang U1B, begitu juga seterusnya ke U2A dan juga U2B. Namun pada U2A dan U2B itu akan menggunakan AND sebagai penghubungnya. Sedangkan pada U1A tidak menggunakan AND karena pada gerbang AND itu membutuhkan dua inputan. Ini contoh. Nah, pada saat kita mengaktifkan clocknya, clock pada U1A, U1B, U2A, dan U2B akan aktif. Namun pada saat kita menonaktifkan clocknya, terjadi toggling pada Q dan Q bar dari U1A, namun tidak terjadi toggling pada U1B, U2A, dan juga U2B. Hal tersebut dikarenakan pada rangkaian JK U1A, input J dan K-nya itu tadi sudah aktif, sehingga ketika semua inputnya aktif akan menyebabkan toggling. Namun pada percobaan kali ini kita clocknya menggunakan logic state, di mana kita akan melakukan perubahan aktif ke non-aktif secara manual sehingga dapat meneliti secara lebih detail tentang perubahan Q dan Q bar-nya. Nah, ketika Q dan Q bar-nya itu tertukar, Q-nya menjadi aktif dan hal tersebut membuat input J dan K pada U1B menjadi aktif. Ketika kita mengaktifkan lagi clock-nya, nah, input J dan K dan clock-nya yang aktif itu hanya ada pada U1A dan U1B. Hal tersebut membuat keduanya mengalami negatif pulse clock yang akan membuat keduanya menjadi toggling. Kita coba turunin. Nah, itu nggak kejadian sama U2A dan U2B dikarenakan yang mengalami negatif pulse clock hanya U1A dan U1B. Coba kita teruskan sampai
Nah, ini U2A-nya sudah. Oke, itu pada U2A-nya menjadi aktif dikarenakan dia terjadi toggling yang disebabkan oleh gerbang J, K, dan clocknya aktif. Lalu clocknya diturunkan membuat terjadinya negatif pulse clock, dimana input J dan K nya itu bisa aktif dikarenakan gerbang AND yang diinputkan dengan U1A dan U1B bernilai aktif juga. Oke, kita lanjut untuk penjelasan penginputannya. Ini saya reset. Nah, untuk outputnya sendiri, output dari U1A itu terhubung kepada output D pada rangkaian synchronous up-nya. Jadi ketika kita mengubah outputnya, bisa kita toggling sekali. Nah, output D-nya itu bakal berubah sesuai dengan output Q pada U1A. Begitu juga U1B. U1B bakal mengarah ke output C dari rangkaian synchron up-nya. Misal saya ubah, nah U1A-nya mati, U1B-nya aktif. Nah, ini pada output rangkaian synchron up-nya juga begitu. Oke, untuk penjelasan rangkaian synchron down, di sini ada sedikit perbedaan terkait pengoutputan rangkaiannya, di mana pada percobaan synchron up itu output rangkaiannya menggunakan Q, sedangkan pada synchron down itu output rangkaiannya menggunakan Q bar, di mana sebenarnya tetap sama. Ini pada U1A akan mengarah ke D, U1B mengarah ke C, U2A mengarah ke B, dan U2B mengarah ke A. Namun pada U1A, U1B, U2A, dan U2B untuk pengoutputannya dia menggunakan Q-bar, sehingga nilainya terbalik. Jadi ketika kita melakukan negatif pulse clock, misal kita naikin terus turunin lagi, ketika toggling sekali nilainya berubah menjadi 0, nilai D-nya. Jadi ketika kita melakukan toggling sekali lagi, negatif pulse clock, nah pada U1B dan U1A semua inputnya aktif, sehingga ketika kita negatif pulse clock keduanya toggling. Jadi tadi D dari 0 ke 1 dan U1B dari 1 ke 0. Sebenarnya mirip-mirip dengan synchron up, tapi pengoutputannya saja yang beda, dia menggunakan Q-bar. Oke, segitu saja penjelasan kali ini. Jadi cukup jelas tadi untuk sinkron, dia terjadi satu kali perubahan pada output, yaitu toggling, ketika terjadi negatif pulse clock. Jadi negatif pulse clock itu ketika outputnya naik lalu turun. Jadi ketika outputnya naik jadi 1 terus turun lagi jadi 0, itu terjadi negatif pulse clock, dimana akan merubah outputnya secara toggling sekali. Jadi output Q dan Q bar-nya itu tertukar. Dimana bedanya sinkron up sama sinkron down itu hanya pada pengoutputannya. Ketika sinkron up itu menggunakan Q dan sinkron down itu menggunakan Q bar. Jadi segini saja penjelasan dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.